masih semangat ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru mau memulai di bab baru ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa bersama-sama. Mungkin Mas Agus bisa memimpin doa teman-temannya. Ibu, mari teman-teman duduk siap Siap. berdoa mulai. Raditu billahi robba Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Billahi robba rabba wa wa bil bil Islam islami dina dina wa wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni 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 fahma. fahma. amin. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa pada kesempatan kali ini kita dapat belajar dengan lebih baik ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi, Ustazah mau mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Mbak Beni lagi, Bu. Ini Kemana Mbak Beni? Masih di bandara, Bu. Oh, baru turun di Singapura. pesawat ya. Ya, ya. Semoga nanti perjalanannya lancar. Minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Semoga Mbak Beni membawa oleh-oleh ya nanti ya. Iya, Bu. Baik, sekarang eh langsung ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan ketentuan dan tata cara dari sholat Jumat dengan baik. Yang kedua yaitu mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Dan yang ketiga menunjukkan kebiasaan berperilaku taat beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nah, sekarang kita biar semangat, kita menyanyikan dulu lagu nasional yang judulnya Dari Sabang Sampai Merauke ya. Kita nyanyikan bersama-sama dulu dengan penuh semangat ya. Masih semangat kan? Siap. Ya. Ya, mulai. Dari Bisa Sabang sampai Sampai Merauke Merauke. berjajar berjar pulau-pulau. Satu inilah Indonesia. Indonesia. Indonesia tanah Airku, Berjanji padamu air airku, tanah minggu airku Indonesia. Indonesia. Ya, terima kasih. Semuanya sudah menyanyi dengan penuh semangat ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita lanjut kembali ke materi kita. Sebentar, Ibu share lagi. Bu Chandra mau izin ke kamar mandi dulu ya. Oh ya, silahkan, boleh.
Sudah muncul belum, anak-anak? Belum. Oh, Sudah. sudah. Sudah, Bu. Oh, sudah, ya. Baik. Eh, ya, mohon maaf ya, ini tadi komputernya Bu Guru baru ada trouble. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru mau bertanya dulu mengenai apa itu tiang dari agama Islam. Nah, siapa yang tahu? Tiang dari agama Islam itu apa sih? Sholat Bu Guru. Ya, betul sekali Mas Nanang ya. Tiang dari agama Islam itu adalah sholat ya. Tadi pada lagu nasional ada liriknya yang berbunyi, kita berjanji untuk menjunjung tanah air Indonesia, ya kan? Tadi ada lirik yang seperti itu. Nah, untuk dapat menjunjung tanah air Indonesia, maka kita harus memiliki tiang yang kuat. Nah, apa itu tiangnya? Yaitu adalah sholat. Nah, kemudian pertanyaan kedua, yaitu rukun Islam yang keberapa sholat itu, Mbak Murti? Sholat itu rukun Islam yang keberapa? 2. Ya, betul sekali. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Nah, menurut jenisnya, sholat itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama sholat wajib dan yang kedua adalah sholat sunnah. Contoh sholat wajib, apa saja misalnya Mbak Dwi, sholat wajib itu apa saja bisa disebutkan? Sholat wajib itu sholat Isya, sholat Ya, subuh, ya, sholat zuhur, ya, asar. ya. Nah, itu ya. Jadi sholat wajib jumlahnya ada berapa tadi? 5. Ada 5. Sehari kita sholat 5 kali. Itu namanya sholat wajib ya, atau sering disebut sebagai sholat fardu. Jenis sholat yang kedua yaitu sholat sunnah. Contohnya apa, Mbak Sugiyarti? Sholat sunnah apa saja macamnya? Sholat duha, Bu. Ya, apalagi? Sholat tahajud. Sholat tahajud, apalagi? Sholat rawatib. Ya, sholat rawatib. Nah, sholat sunnah ini jumlahnya lebih banyak ya daripada sholat wajib. Kalau sholat wajib itu hanya 5, kalau sholat sunnah banyak sekali. Ada sholat idain, ada juga sholat Jumat, ada juga sholat jenazah, dan masih banyak lagi. Nah, itu tentang sholat. Selanjutnya, nah, di sini kita akan membahas mengenai sholat sunnah, salah satu sholat sunnah yaitu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi umat Islam, khususnya bagi laki-laki. Nah, siapa yang di sini yang sholat Jumatnya masih bolong-bolong? Mas Nanang, masih bolong-bolong nggak sholat Jumatnya? Sudah tertib Bu Guru. Alhamdulillah. Nah, sholat Jumat itu kira-kira dilaksanakan pada hari apa sih? Hari Jumat, Bu. Ya, betul sekali. Sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat ya, sesuai dengan namanya. Sholat Jumat, sholatnya dilaksanakan pada hari Jumat, pada waktu zuhur. Nah, itu adalah sholat Jumat. Kemudian, jumlah rakaat pada sholat Jumat itu terdiri menjadi, jumlah rakaat pada sholat Jumat itu ada 2 rakaat. Ya, jadi berbeda dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu ada 4 rakaat, tetapi kalau sholat Jumat hanya 2 rakaat saja. Nah, hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yaitu fardu ain. Nah, bagi perempuan itu sunnah. Jika perempuan sudah melaksanakan sholat Jumat, maka sudah tidak wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi sudah digantikan dengan sholat Jumat itu bagi perempuan ya. Kemudian, nah, siapa saja sih orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu? Nah, yang pertama yaitu
beragama Islam, jelas ya. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu agamanya harus Islam. Yang kedua adalah laki-laki. Nah, laki-laki hukumnya fardu ain. Yang ketiga yaitu balik. Apa itu balik? Dewasa. Dewasa. Ya, dewasa. Yang keempat, bebas dari halangan. Halangan di sini yang dimaksud adalah sakit keras ya. Sakit keras itu sakit yang tidak memungkinkan kita untuk datang ke masjid. Kalau hanya gatel-gatel terus kena pisau itu ya bisalah ya untuk datang ke masjid. Kemudian halangan yang lain misalnya cuaca buruk, sedang terjadi angin topan misalnya atau banjir bandang yang tidak memungkinkan kita untuk berangkat ke masjid. Nah, itu baru boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu orang yang berakal sehat atau tidak gila. Dan yang terakhir adalah bermukim. Bermukim itu maksudnya adalah tidak dalam keadaan bepergian. Nah, selanjutnya tadi ada orang yang wajib untuk sholat Jumat, sekarang orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah perempuan ya. Jadi perempuan hukumnya sunnah untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah anak kecil. Jelas karena tadi belum balik ya anak kecil. Kemudian orang yang sedang sakit dan orang yang musafir atau dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan yang jauh ya, bukan hanya pergi ke sekolah terus tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Nah, syarat sah sholat Jumat yang pertama yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Jadi tidak pada waktu subuh, tidak pada waktu asar, maghrib, apalagi isya ya. Jadi waktunya adalah ketika masuk waktu zuhur. Yang kedua didahului 2 khutbah. Nah, 2 khutbah. Jadi khutbah yang pertama, kemudian setelah khutbah yang pertama selesai, nah nanti orang yang berkhutbah tadi duduk sebentar. Nah, ketika duduk itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa, minta apa saja sama Allah. Nah, setelah itu syarat sah sholat Jumat yang selanjutnya yaitu dilaksanakan secara berjamaah paling sedikit 40 orang ya. Jadi kalau tidak genap 40 orang sebaiknya cari masjid yang lain. Syarat sah sholat Jumat yang keempat tidak boleh dilaksanakan di hutan atau di padang pasir. Nah, terus yang kelima dilaksanakan di area pemukiman warga. Nah, apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum sholat Jumat? Nah, yang pertama yaitu mandi sebelum pergi sholat Jumat. Siapa nih yang kalau sholat Jumat nggak mandi dulu? Masih pakai seragam sekolah langsung aja ke masjid ya. Ada di sini. Yang laki-laki, Mas Mahmud, kalau sholat Jumat mandi dulu nggak? Mandi. Ya, harus mandi ya. Seragamnya Ya. sekolah diganti dulu. Kemudian memakai wangi-wangian ya. Kalau untuk laki-laki boleh. Laki-laki yang akan pergi sholat Jumat disunahkan untuk memakai wangi-wangian supaya wangi. Tapi kalau perempuan tidak perlu memakai wangi-wangian ya. Persiapan sholat Jumat yang ketiga yaitu kalau bisa memakai baju yang berwarna putih. Nah, kalau tidak ada bagaimana Bu? Boleh pakai warna yang lain, tapi disunahkannya memakai baju yang berwarna putih. Selanjutnya, tata cara sholat Jumat. Nah, tata cara sholat Jumat yang pertama yaitu menyegerakan untuk pergi ke masjid. Jadi tidak boleh ditunda-tunda jika memang sudah hari Jumat, sudah mau masuk waktu zuhur, kita segera mandi, bersiap-siap, dan pergi ke masjid. Yang kedua, yaitu masuk ke masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu dan berdoa, doa masuk masjid. Gimana Mas Agus doa masuk masjid? Doanya Bu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Iya, itu adalah doa masuk masjid ya. Jadi masuk kaki kanan sambil berdoa. Yang ketiga yaitu menjaga adab ketika berada di masjid. Jadi tidak boleh berlari-larian ke sana kemari ya. Ketika sudah masuk masjid, gunakan waktu untuk berzikir. Yang keempat, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid.
Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah 2 rakaat sebagai penghormatan ketika memasuki masjid. Jadi sebelum kalian duduk di dalam masjid, kalian sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk dan berzikir di dalam masjid. Yang kelima yaitu saat masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan. Nah, di sini ada yang mengumandangkan azan sebanyak 1 kali, ada yang 2 kali, dan semuanya sama-sama diperbolehkan. Yang keenam, khatib menyampaikan 2 khutbah. Nah, jadi khutbahnya ada 2 jika sholat Jumat. Yang ketujuh, muazin mengumandangkan iqomah setelah 2 khutbah selesai, kemudian muazin mengumandangkan iqomah. Yang kedelapan, meluruskan dan merapatkan shaf. Jadi biar sholatnya lebih sempurna lagi. Setelah lurus shafnya, kemudian sholat Jumat dipimpin oleh seorang imam dan rokaatnya ada 2. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang untuk tugas kelompok untuk kalian semua. Nah, kelompoknya kemarin minggu lalu sudah dibagi ya. Jadi tugas kelompoknya adalah membuat clipping. Silahkan membuat clipping mengenai tata cara sholat Jumat. Nanti kalian cari di internet, kemudian ditempel, dibuat clipping. Minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan secara kelompok. Begitu? Sudah paham semuanya? Bu, udah Bu. Udah. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Ya, Bu Guru. Ya? Mau tanya Bu Guru. Ya, Kalau silakan Mas Anang. tadi Bu Guru menyampaikan kalau hujan lebat boleh di rumah atau tidak berangkat. Terus kalau saya nyetel TV Bu, terus itu pas videonya TV-nya khutbah Jumat boleh nggak ikut di Namanya situ? Nah, ya, pertanyaan yang bagus ya Mas Anang ya. Nah, jadi kalau pada saat hujan lebat yang tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid, kita tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita tidak bisa ya melaksanakan sholat Jumat dengan melihat televisi, itu tidak bisa. Jadi kita menggantinya dengan sholat zuhur saja gitu. Sudah paham Mas Anang? Sudah. Iya, terima kasih. Sekian anak-anak pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.